Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami di acara podcast Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UPS Tegal. Di siang hari ini ya, bertemu kembali dengan saya Rizky Prasetyo sebagai host, dan kebetulan hari ini juga kita kedatangan tamu istimewa, ya Bu Helmi ya. Bu Helmi, ya bagaimana kabarnya Bu Helmi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana dengan Pak Rizky? Alhamdulillah sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Nah, ini Mbak Helmi ya. Panggilnya Mbak aja atau Bu aja nih? Boleh Mbak, boleh Bu. Oke. Ya Mbak Helmi mungkin bisa perkenalkan dulu ya, biar teman-teman di rumah tahu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Rauhatul Jannah atau biasa dipanggil Helmi. Saya di sini sebagai dosen Sistem Informasi di Fakultas Teknik UPS Tegal. Untuk pengalaman saya sebelumnya bekerja sebagai IT support di rumah sakit. Saya juga pernah bekerja sebagai staf pemasaran di salah satu universitas swasta di Yogyakarta, dan saya juga tahun lalu juga sempat mengajar di salah satu universitas di Tangerang juga, dan saat ini saya sebagai dosen di Sistem Informasi Universitas Tegal. Luar biasa sekali ya, Mbak Helmi ya. Ini pengalamannya sudah beberapa kali di tempat-tempat yang berbeda ya Mbak ya. Betul. Dan tentunya banyak sekali ilmu yang mungkin bisa di-sharing di acara kita hari ini ya Mbak. Nah kebetulan hari ini kita mengambil tema ya mengenai e-health ya dan telemedicine ya. Ini kenapa mungkin saya sedikit bertanya-tanya ini ya, kok orang IT sampai masuk ke e-health dan telemedicine ya. Ini bahasanya bener nggak Pak, telemedicine ini? Telemedicine ya, ini ya. Ini ngomong-ngomong kok Mbak Helmi ya bisa sampai terjun ke e-health dan telemedicine, mungkin ada sejarah atau pengalaman ya sebelum kita tanya lebih dalam ya. Monggo Mbak. Ya, terima kasih Pak Rizky. Jadi kenapa saya fokus ke e-health dan telemedicine itu awalnya karena mungkin ini memang cukup jarang, bahkan di Indonesia sendiri untuk IT yang berfokus ke e-health dan telemedicine itu memang belum banyak. Yang ketika saya mulai mengambil itu, ketika saya mulai untuk skripsi itu sekitar tahun 2016, ketika saya memutuskan untuk mengambil tugas akhir, itu ada beberapa pilihan yang ditawarkan juga oleh dosen pembimbing saya. Nah, salah satunya itu tentang berhubungan dengan kesehatan, itu tentang telemedicine. Nah, kenapa saya tertarik ke situ? Karena saya pikir, mungkin seperti teman-teman lain berpikir, kok IT masuknya kok kesehatan, masuknya kok ke kedokteran seperti itu, ke psikologi atau segala macam. Justru itu yang membuat saya tuh ingin belajar di sana, karena jarang kita bisa belajar lintas studi kayak gitu. Itu awalnya kenapa saya tertarik untuk belajar tentang e-health maupun telemedicine. Itu karena saya bisa belajar hal lain selain IT yang sudah jelas saya dapatkan ketika saya kuliah. Seperti itu. Jadi semenjak saya kuliah S1 dan kuliah S2, saya memang akhirnya memutuskan untuk mengambil topik tentang e-health dan telemedicine sebagai tugas akhir saya. Karena ya saya memang tertarik untuk belajar hal lain selain dari bidang yang saya geluti. Seperti itu Pak Rizky. Ya baik, luar biasa sekali Mbak Helmi ya. Orang IT kok masuk ke medis ya, ilmu medis, ilmu kedokteran ya, ternyata dijelaskan secara rinci ya. Emang kuliah bagusnya kalau sesuai bidang toh ya kurang menarik ya Mbak ya. Bagusnya ada hal lain yang memang perlu atau bisa dikuasai ya Mbak. Kalau Mbak ini memang tertarik di dunia medis ya Mbak ya. Nah, ini ngomongin masalah e-health nih Mbak. Ini bagi orang awam kan apa sih artinya e-health itu secara ini apa sih Mbak? Maksudnya kalau pengertian gitu, kalau biar kita tahu. Oke. Kalau untuk e-health sendiri seperti namanya e-health, seperti email, pada kata email pun sebetulnya sama. E artinya elektronik dan health artinya kesehatan. Jadi e-health adalah tatanan atau manajemen di dalam kesehatan yang dibuat secara elektronik seperti itu.
Jadi yang pernah saya pelajari, e-health ini memiliki banyak cakupan, termasuk di dalamnya adalah Electronic Medical Record atau RM, terus ada juga namanya telehealth, yaitu layanan kesehatan secara jarak jauh seperti itu. Nah, di dalam telehealth ini ada yang namanya telemedicine, itu pengobatannya secara virtual karena terbatas oleh jarak, seperti namanya telemedicine. Tele itu artinya jarak, dan medicine adalah pengobatan atau layanan medis seperti itu. Jadi e-health adalah ibaratnya payung besar, dan di dalamnya itu ada namanya telemedicine, ada telehealth, ada juga termasuk IRM, Electronic Medical Record seperti itu. Dan sebenarnya ada banyak hal lain di dalam e-health ini, cuma saya juga nggak bisa menyebutkan satu-satu karena ada lumayan banyak sih kalau misalkan di e-health sendiri seperti itu. Oke, baik ya, luar biasa sekali Mbak Helmi ya. Jadi kalau bisa boleh tahu ini, kalau e-health ini program dari pemerintah atau punya swasta atau bagaimana ya Mbak? Sebenarnya ini bukan program, jadi ini kayak pengembangan. Jadi ketika kita bukan hanya di rumah sakit, tapi ketika kita punya organisasi, kita punya data yang perlu di manage, yang perlu kita kelola, yang perlu kita atur, kita semakin berkembangnya zaman, kita menggunakan teknologi, kita pasti butuh kayak misalkan sistem untuk mengelola data-data tersebut. Nah, sama seperti ketika di e-health, cuma karena ini lingkupnya adalah kesehatan, makanya diberi nama dengan e-health. Sebenarnya e-health sendiri itu adalah ya kurang lebih seperti sistem informasi yang mengelola data-data seputar kesehatan, baik penyakit, termasuk di dalamnya adalah manajemen rumah sakitnya misalkan seperti itu. Itu sistemnya. Oke, ya luar biasa sekali Mbak Helmi ya. Nah, saya tak tahu bahwa di dunia sekarang ya Mbak, itu kan sudah zaman elektronik ya. Setiap orang pengennya dipermudah ya, termasuk kemarin tadi zamannya COVID ya Mbak ya. COVID itu kan banyak sekali media yang memudahkan orang untuk berinteraksi dengan dokter ya. Betul. Dengan dokter ya. Mungkin kita boleh menyebut merek kayak halo dokter gitu kan ya. Halo dokter terus apa gitu kan. Jadi setiap orang dengan mudah ya, dengan menuliskan misalkan perutnya perut kram, terus segala macam, nanti dikasih solusi sama si aplikasi tersebut. Apakah itu termasuk dalam e-health dan itu Mbak, telemedicine ya? Yang disampaikan oleh Pak Rizky betul, itu merupakan salah satu contoh dari telemedicine tadi, pengobatan jarak jauh. Pengobatan di sini bisa secara langsung, bisa juga dengan kita mengirim data ke sistem seperti itu. Jadi kalau di telemedicine itu ada dua tipe di dalamnya, yaitu store and forward sama live interaction. Jadi kalau store and forward itu kita mengirim data. Jadi ada sistem antara pasien dan dokter, itu di tengah-tengahnya ada sistem. Si pasien dia mengirimkan bisa foto, suara, atau keluhan-keluhan ke dalam sistem, kemudian akan direspon oleh si dokter. Kemudian dokter akan mengirimkan feedbacknya ke dalam sistem itu, sehingga pasien juga bisa mendapatkannya. Yang kedua ada live interaction. Misalkan kita melakukan video call dengan dokter dan menunjukkan misalkan, dok saya ada sakit nih, sakit kulit seperti ini, itu juga bisa. Jadi itu ada dua tipe untuk telemedicine. Nah, yang kemarin sempat populer adalah telemedicine store and forward. Itu lumayan populer saat pandemi ya, karena kita nggak boleh kemana-mana, apalagi mendatangi fasilitas kesehatan. Betul. Itu sangat dilarang, dan di sini peran telemedicine saya rasa sangat bermanfaat sekali, karena saya sendiri salah satu penggunanya. Ketika itu saya merasa nggak enak badan, tapi semua layanan kesehatan tutup, saya memanfaatkan salah satu aplikasi pemeriksaan itu, telemedicine tadi, untuk memeriksakan diri saya, dan ya alhamdulillah itu berguna, meskipun itu nggak bisa menjadi satu-satunya jalan, nggak bisa menjadi kayak udah pakai ini aja nggak apa-apa. Ketika berhubungan dengan kesehatan, pemeriksaan secara langsung kepada ahli atau pakar atau dokter kayak gitu, itu tetap penting, tetap perlu kayak gitu. Hanya ini akan bisa membantu ketika dalam keadaan darurat seperti pandemi kemarin seperti itu. Makanya untuk e-health dan telemedicine sendiri itu sampai sekarang masih dikembangkan, dan sebenarnya masih banyak pro kontra di dalamnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Intinya sih setiap
program yang dibuat itu apa untuk memudahkan manusia atau orang ya dalam apa namanya berobat atau mungkin berinteraksi dengan pihak terkait ya Mbak ya. Nah kemarin saya juga menemukan teman-teman saya waktu COVID dulu ya, artinya jelas nggak boleh apa namanya langsung ke rumah sakit atau mungkin apa namanya layanan kesehatan. Nah, mereka memanfaatkan salah satunya adalah e-health ini Mbak ya, telemedicine ini Mbak ya. Nah terus mungkin sebelumnya punya pengalaman Mbak Helmi di dunia apa namanya e-health ini, atau mungkin pada saat kuliah dulu atau mungkin apa, mungkin bisa diceritakan gitu kan. Kalau untuk pengalaman sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, awal ketertarikan saya untuk belajar tentang e-health dan telemedicine adalah tugas akhir saya ketika S1 dulu, yang dimana itu adalah salah satu bentuk telemedicine, namanya Denver Development Screening Test. Itu adalah tes psikologi untuk anak kecil usia 0 sampai 6 tahun, kalau nggak salah, saya agak lupa untuk batas usianya itu. Itu adalah tes yang dilakukan oleh ahli atau setidaknya orang yang memiliki pengetahuan tentang tumbuh kembang anak yang dilakukan terhadap anak, dan itu bisa dilakukan di mana aja, baik di rumah maupun tidak. Nah datanya itu, data pemeriksaannya itu saya kirim ke bagian administrasi. Jadi ketika si pemeriksa, misalkan si psikolog mendatangi anak ke rumahnya lalu melakukan pemeriksaan, data-data hasil pemeriksaan itu bisa dikirim ke bagian admin di klinik atau di rumah sakit tempat si dokter itu berasal, misalkan seperti itu. Itu yang kemarin saya buat, itu tentang tes tumbuh kembang anak sih, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang e-health, itu adalah pengelolaan sistem informasi di bisa di puskesmas atau di layanan kesehatan, itu tentang stunting. Kemarin saya collecting data tentang stunting, jadi saya membuat sistem untuk mengumpulkan data-data stunting, penyebab orang-orang biasanya stunting itu kenapa sih. Jadi saya melakukan kayak apa namanya pengecekan studi ya, dari usia stunting itu kan bisa dihindari 10 HPK hari pertama kehidupan itu, termasuk ketika masih di dalam perut. Jadi saya punya data dari ibu masih mengandung sampai anak usia 2 tahun atau sebelum 2 tahun, apakah imunisasinya terpenuhi, gizi-gizinya terpenuhi, kondisi lingkungannya terpenuhi, sehingga akan ketahuan ketika misalkan anak ini kok usia segini stunting, ternyata oh segini enggak stunting. Itu bisa menjadi kayak evidence base untuk pengetahuan baik untuk dokter maupun ya untuk ahli gizi di situ, seperti itu. Itu yang pernah saya buat sih tentang stunting. Oke, terima kasih Mbak Helmi ya. Mungkin punya pengalaman menarik selain daripada apa namanya tadi melakukan studi kasus di apa namanya lembaga kesehatan. Apakah biasanya kan karena kita lintas jurusan ya Mbak ya, itu punya pengalaman yang mungkin bisa diceritakan, yang mungkin ketemu dokter dimarahin atau mungkin ketemu pasien yang galak atau bagaimana? Kalau pengalaman itu ada, saya nggak tahu apakah ini bisa dipublish atau enggak. Jadi pernah ketika saya akan melakukan pengujian pas skripsi saya, aplikasi saya sudah selesai, sudah jadi, saya hanya butuh tempat untuk melakukan pengujian. Oh, nah ini perbedaannya ketika kita melakukan pengujian sistem informasi biasa dengan yang berhubungan dengan kesehatan, itu adalah adanya informed consent. Jadi surat pernyataan ketika objek penelitian yang akan kita mintai datanya itu mengizinkan atau tidak. Jadi kita butuh itu sebagai bukti, dan itu ketika saya skripsi memang itu diperlukan banget, pasti ditanyakan oleh penguji, kamu udah punya izin belum kamu ngambil data mereka, seperti itu perlu banget, yang utama ketika kita melakukan pengujian. Nah itu saya datang ke sebuah rumah sakit, waktu itu saya di Yogyakarta, saya masuk ditanyain lah sama salah satu petugas kesehatan sana, mau ngapain Mbak di sini? Saya mau penelitian. Oh ya udah ke sana. Terus saya diminta untuk menemui dokter. Dok, boleh nggak saya tuh melakukan penelitian ini? Saya jelaskan semua tentang tujuannya, asal ya perkenalan kita pasti iya. Terus dokternya berkata, buat apa sih Mbak skripsi susah-susah, bayar orang juga selesai. Ini saya ya nggak tahu boleh atau enggak ya tayang, tapi itu salah satu pengalaman yang sampai sekarang tuh bikin saya ternyata seperti itu penilaian orang ketika ada yang
ingin belajar. Betul. Ya, saya nggak tahu ini tuh boleh saya. Iya, oke. Bisa diedit lah sama Rizky. Siap. Kejadian seperti itu. Terus sebenarnya bukan kejadian menarik. Jadi ketika kita akan mengembangkan sebuah sistem yang berhubungan dengan kesehatan, kendalanya adalah regulasi. Regulasi betul. Itu masih agak sulit ya, sulit banget. Dan yang kedua adalah security. Itu masih menjadi salah satu hal yang paling dikhawatirkan. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bahkan terakhir saya baca paper pun di Belanda, itu mereka masih membandingkan sebenarnya kita perlu nggak sih e-health sama telemedicine ini, karena itu isu keamanan jaringan seperti itu kan makin kesini kan makin membahayakan, sedangkan kesehatan itu data-datanya itu juga penting banget, vital untuk orang-orang tertentu kayak gitu. Itu sih yang menjadi kendala sampai sekarang dan yang masih menjadi objek penelitian juga, apakah bisa nih dikembangkan selanjutnya seperti itu. Oke, ya luar biasa sekali Mbak Hilmi ya. Memang betul apa yang dikatakan bahwa di dunia medis ya, kesehatan itu ya emang banyak yang bukan mengeluhkan ya, artinya memang dirasa sulit dalam tanda kutip ya. Sebetulnya teknologi itu tidak serta-merta menggantikan dokter ya untuk melakukan pengobatan segala macam ya kan. Bahkan kita dibilang membantu kan dengan tanda kutip adanya sistem pakar gitu kan. Jadi tadi disampaikan ada data dari ibu hamil sampai 2 tahun itu kan sebetulnya akan memudahkan di kemudian hari ya, misalkan ada kasus yang mirip dengan tersebut kan tinggal diambil tarik datanya, kelihatan nanti risiko segala macam, dibanding kita harus melakukan penelitian ulang, kita melakukan studi kasus ulang. Nah ini contohnya menarik sekali ya Mbak Hilmi ya, mungkin sama kasusnya dengan dosen saya waktu di S2 kemarin ya. Jadi sama mengambil studi kasus di kedokteran ya, jadi dia mengambil sistem pakar kalau tidak salah tuberkulosis, TBC. Jadi dia sama kasusnya, jadi untuk ngambil data pasien itu susahnya minta ampun. Cuman dia punya trik, segala macam trik ya, dia punya. Intinya adalah setiap dia bimbingan dia membawa cemilan, tapi cemilan itu bukan buat dokternya, bukan. Jadi setiap bimbingan dia bawa cemilan, dia makan gitu kan, dokternya tertarik gitu kan. Bawa apa ya, saya lupa, atau bawa kue samir atau apa gitu kan. Ternyata dokternya juga suka. Nah ini sama-sama suka, dimakan tuh bareng-bareng. Jadi kayak lebih ke bukan pembimbing lagi, bukan ini lagi, tapi lebih ke teman, ngobrol segala macam. Betul. Jadi ya mungkin beda kasus dengan mungkin setiap orang beda-beda kayak tadi Mbak Devi ya, mungkin ya itu dosen saya dulu. Jadi punya kesamaan hobi makan itu ya, kue itu, akhirnya datanya sesulit apapun ya bisa dibilang agak mudah. Sementara itu di luar di luar ruang prakteknya hampir 10 dokter atau mungkin yang sama penelitian itu ditolak, maksudnya suruh nunggu. Sementara dia ya mungkin rezekinya dia ya, dikasih kesempatan segala macam ya, tapi dia juga sama. Intinya bahwa di dunia kesehatan itu data itu nggak semudah yang kita lihat di kayak kita misalnya ngambil data apa ya Mbak ya. Jadi memang itu privasi banget ya Mbak, walaupun tanda kutip harusnya bisa digunakan asal untuk kebutuhan ya kesehatan tersebut ya kan. Itu ya oke, terima kasih, menarik sekali Mbak Hilmi ya. Nah ini tadi kita sudah membahas mengenai pengertian e-health, terus pengalaman di e-health telemedicine. Terus sebenarnya saya mau tanyakan dari awal itu kan tadi, ada nggak sih hubungannya antara e-health ini dengan prodinya Mbak Hilmi ya, sistem informasi, itu ada hubungannya nggak ya? Oke. Sebenarnya e-health maupun telemedicine ini sebenarnya ada ikatannya banget dengan sistem informasi, karena di situ kita mengolah data pasti mendapatkan informasi yang kita harapkan, juga itu jelas ada di dalam konsep e-health dan telemedicine tadi. Kita mengumpulkan data-data kesehatan manusia yang selanjutnya bisa digunakan untuk pengetahuan maupun untuk evaluasi yang apabila diperlukan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kaitannya dengan sistem informasi itu pasti ada banget. Bahkan bisa dibilang e-health dan telemedicine itu menjadi bagian dari sistem informasi juga, karena itu menyajikan informasi itu seperti itu Pak. Oke, ya terima kasih. Mungkin bisa jadi konsentrasi juga ketika teman-teman akan bergabung dengan sistem informasi dan tertarik dengan
tema kesehatan seperti itu, mungkin kita juga bisa belajar lagi tentang e-health dan telemedicine kayak gitu. Oke, menarik sekali ya. Tentunya dengan dosen atau pakar yang sudah terjamin ya, kan sudah lulus ya, sudah magister komputer ya. Jadi artinya teman-teman di rumah atau mungkin yang sedang kuliah jangan ragu ya untuk kuliah di sistem informasi ya. Sudah ada ahli pakar ya di bidang e-health ini. Jadi tinggal belajar ya, belajar lagi, terus ambil ilmunya ya, sharing ilmunya ya, tentunya ya dengan pelayanan dan yang ini dari PS Tegal ya Mbak ya. Oke. Kalau dibilang pakar, saya merasa belum karena saya juga masih dalam proses belajar. Cuma kebetulan saya sudah pernah melakukan penelitian tentang hal itu seperti itu. Oke, siap ya. Ya ini merendah untuk meninggi ya. Ya gini bahasanya. Ya oke. Ini oke, jadi jelas sudah dijawab jelas ya. Apa sih hubungannya e-health dengan sistem informasi? Tadi pengumpulan data segala macam, menyajikan informasi ya, itu otomatis itu bagian dari sistem informasi. Oke, ini menarik sekali Mbak Helmi ya. Ini kalau kita bahas panjang lebar tentunya waktunya semakin panjang ya. Kayaknya kita bahas lagi nanti di season yang selanjutnya ya. Mungkin ada beberapa kata yang disampaikan agar teman-teman di rumah itu bisa bergabung dengan kami di informasi. Monggo. Oke, buat teman-teman yang sampai saat ini masih bingung mau kuliah di mana, bingung bedanya sistem informasi dan informatika itu apa, coba dibaca-baca lagi. Kalau misalkan emang tertarik di informatika, silakan cari tahu juga tentang informatika itu seperti apa. Atau jika tertarik ke sistem informasi, juga bisa didalami lagi tentang sistem informasi sendiri itu apa. Karena memang untuk jurusan IT emang gapnya tuh kadang menurut teman-teman yang awam pasti tipis seperti itu. Cuma kalau misalkan di sistem informasi ini, insya Allah kami dengan dosen-dosen yang insya Allah udah pengalaman ya, memiliki pengalaman juga pasti. Aduh, katanya nggak dapet lagi. Ada satu ya kata yang aku sampaikan, cuma insya Allah teman-teman sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena kami di sini juga akan terus berusaha yang terbaik untuk memberikan yang terbaik juga untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan program studi sistem informasi di Universitas Pantasari Tegal. Itu aja, boleh promosi acara? Oke, monggo silakan. Oke. Setelah itu saya juga mau menyampaikan bahwa di tanggal 27 dan 28 sistem informasi akan melakukan webinar. Di hari pertama tanggal 27 kita akan membahas tentang game sederhana. Yang di hari kedua kita akan membahas tentang sosial media strategi. Itu kebetulan yang kedua itu saya yang bawa karena sebelumnya saya juga punya pengalaman bekerja di bidang pemasaran. Jadi untuk webinar besok saya akan sedikit membahas tentang sosial media strategi itu buat teman-teman yang mungkin masih bingung juga sistem informasi itu belajar apa. Mungkin nanti bisa gabung ke webinar kami yang akan kami adakan di tanggal 27 dan 28 Mei besok. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Mbak Helmi ya pembahasan hari ini ya. Jangan lupa ya nanti tanggal 27 dan 28 ikut gratis atau berbayar? Oh, ini gratis. Full free ya. Khusus untuk mahasiswa untuk siswa-siswi SMA sederajat seperti itu. Oke, untuk mahasiswa bagaimana Mbak? Kita lihat nanti kalau misalkan seatnya masih cukup, mungkin bisa. Tapi untuk saat ini untuk SMA. Oke, siap. Nah, teman-teman di rumah kalau emang ketinggalan dengan programnya mungkin bisa dilihat di sosial medianya dari informasi ya, rekaman segala macamnya. Karena segala bentuk pembelajaran sekarang sudah bisa dokumentasikan ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Helmi ya, sangat menarik sekali. Mungkin lain waktu kita bahas lebih dalam mengenai e-health ini Mbak ya, atau mungkin yang mau disampaikan mengenai sosial media ya, itu boleh sekali tema yang sangat menarik ya. Oke, itu saja Mbak Helmi yang dapat disampaikan. Oke ya, oke, terima kasih podcast kita siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.